Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Guys, begitu. Saya punya humidifier. Ini bisa mendinginkan ruang di sekitar. Bukan asap ini guys, rasanya dingin, basah, ini seperti embun guys. Mari kita pelajari. Bener guys. Ada airnya guys. Ini air ini. Kita nyalakan. Tidak ada yang berputar, tapi air seperti bergejolak guys. Look at this. Saya naikkan volumenya. Subhanallah guys. Dan look at this. Ini guys. Nah, ini adalah piezoelektrik. Dia ternyata secara mekanik bergetar guys, naik turun. Gokil ini guys. Nah ini guys, ini adalah bahan piezoelektrik guys. Bahan ini gokil. Jika saya beri tekanan, dia muncul tegangan di kedua ujung kabel ini guys. Kita coba guys, kasih lampu LED. Walaupun kecil guys, tapi muncul tegangan dan bisa menyalakan lampu LED. Gokil. Oke guys, ini adalah styrofoam. Saya pasang begini aja guys ya. Ini adalah piezoelektrik. Saya umpan ke mini ampli guys. Ini 12 volt sumber tegangannya. Begitu. Begitu guys. Wah, gokil guys. Ya, ternyata piezoelektrik saya kasihkan ke tepak styrofoam, saya umpan ke mini ampli, masuk ke HP Android saya. Ternyata bisa berubah menjadi speaker. Bagaimana hal ini bisa terjadi guys? Dia bisa mengeluarkan tegangan ketika saya tekan, dan ketika saya beri sinyal dia bisa bergetar. Dan humidifier tadi guys, itu piezoelektriknya digetarkan pada frekuensi 1,8 MHz pada tegangan sekitar 36 volt sampai 40 volt guys, sehingga airnya ikut bergetar. Nah, bagaimana piezoelektrik ini bisa mengubah secara fisik guys ketebalan materialnya? Pada tahun 1880 Pierre Curie dan Jacques Curie guys ini memberikan sumbangsih sangat besar guys pada dunia elektronik, yaitu ditemukannya bahan piezoelektrik ini guys. Gokil ini guys. Bahan ini guys, jika kita tekan guys, maka di kedua ujung ini menghasilkan tegangan. Dan di tahun 1881, Gabriel Lippmann ternyata itu memberi kedua ujung kabel ini baterai guys. Gokil. Dan apa yang terjadi? Dia sekarang berbentuk lebih tipis guys, dan memanjang. Tentu saja jika ini kita kasih sinyal AC, tegangan AC guys, maka bentuk dari bahan piezoelektrik ini menebal dan menipis seperti ini guys, tebal tipis guys, sesuai frekuensi ini. Dan inilah yang menggetarkan udara di sekitar guys, sehingga bisa kita jadikan speaker. Jika ini dikasih air, maka air di atasnya juga akan ikut digetarkan. Humidifier yang tadi itu guys, frekuensi getarnya itu gokil guys, 1,8 MHz pada tegangan 36 volt sampai 40 volt guys, sehingga air di atasnya itu ikut bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi, sehingga H2O ini bisa loncat keluar guys, menjadi seperti kabut yang tadi basah tadi guys. Gokil. Nah, sekarang piezoelektrik ini guys, ini ternyata disusun dari bahan silikon dioksida. Nih guys.
Struktur molekulnya guys, ini seperti ini guys. Ini adalah ikatannya. Ini adalah silikon. Ini adalah oksigen. Struktur molekul ini membentuk momen dipol. Ini positif dan ini negatif, berarah ke sana guys. Ini adalah dipol momennya guys. Dan gabungan dari banyak momen dipol ini guys, ini membentuk domain guys. Look at this. Ini yang kita kenal dengan domain guys. Beberapa molekul dari silikon dioksida ini membentuk momen dipol semacam ini. Nah, ini semacam ini guys. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Arahnya ke atas. Di dalam bahan piezoelektrik, maka seperti ini guys. Ini adalah domain-domainnya guys. Nah, di dalam bahan piezoelektrik, maka silikon dioksida tersebar dan ini membentuk domain-domain yang juga berarah secara acak guys. Ini adalah bahan piezoelektriknya guys. Gokil guys. Gokil. Nah, pada saat kita tekan, ini guys, ini adalah tegangan. Pada saat kita tekan, guys, maka apa yang terjadi? Domain-domain ini, guys, ini berubah. Mantap nih, guys. Menjadi seperti ini, guys. Ini adalah domain-domain yang terdiri dari dipol momen yang tersebar acak guys di dalam satu bahan piezoelektrik. Pada saat kita tekan guys, apa yang terjadi? Ternyata dia sekarang domain-domain ini akan menjadi searah. Gokil nih guys. Seperti ini. Dan dia berbentuk lebih pipih. Gokil. Dan tentu saja arus nih guys. Tentu saja arus akan mengalir dari sini menuju ke sini guys. Nah, hal ini guys juga terjadi ketika ini diberi tegangan AC guys. Sehingga posisi dia ini akan mipih dan tebal, mipih tebal guys. Sehingga ada selisih perbedaan nih guys yang membuat udara atau air ikut bergetar. Gokil ya guys ya. Sumbangsih dari seorang ilmuwan besar guys, Pierre Curie dan Jacques Curie, kakak beradik. Ketemu lagi di analisa fisika yang lebih gokil di channel Wawan Hitam. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.